Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat melanjutkan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran dari awal semester hingga akhir semester. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah non penelitian yang telah saya kerjakan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun artikel non-penelitian yang sudah saya tulis berjudul Transformasi Industri Pariwisata Islam, Dinamika dan Dampak Halal Travel di Era Digital. Pendahuluan, era digital, halal travel, dan pariwisata Islam. Industri pariwisata merupakan sektor yang beragam, menyediakan berbagai layanan bagi para pelancong atau para wisatawan, baik muslim maupun non-muslim. Salah satu konsep yang berkembang pada saat ini adalah pariwisata Islami, yang menekankan pengalaman sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Tujuannya mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, promosi, kerjasama, dan lembaga. Dalam era digital saat ini, pariwisata halal semakin berkembang, didukung oleh layanan sertifikasi halal dan teknologi digital. E-marketing menjadi kunci strategis untuk mengembangkan layanan untuk memperluas dampak pariwisata halal, menjual produk secara online, dan meningkatkan daya tarik destinasi. Teknologi digital juga memperkenalkan dinamika baru, perkembangan yang baru, seperti pengembangan teknik deteksi makanan yang canggih dalam mendeteksi makanan yang halal, bahan-bahannya apa aja, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pusat informasi wisata memiliki peran yang krusial, peran yang sangat penting dalam menghubungkan kebutuhan wisatawan dengan destinasi dan layanan halal. Pada slide selanjutnya, kita akan mengait lebih dalam lagi tentang perubahan industri pariwisata halal di era digital saat ini. Adapun pembahasan yang akan kita ulik pada video kali ini, yaitu pengertian pariwisata halal dan urgensinya inovasi yang dapat dilakukan pada era digital, dinamika pertumbuhan halal travel, dan dampak positif perkembangan halal travel di era digital. Pengertian pariwisata dan urgensinya adalah merupakan dimensi pariwisata yang tidak hanya menawarkan hiburan dan aspek ekonomi, tapi juga mencakup kegiatan religius. Dalam hal ini, para wisatawan, para pelancong bukan hanya sekedar melepas penat, lelah, hiburan semata, melainkan juga mencakup kegiatan religius, mencakup apa-apa yang sesuai dengan syariat Islam. Wisata religi sebagai bagian integral memenuhi kebutuhan spiritualitas di tengah masyarakat global. Indonesia sebagai pemimpin destinasi wisata halal menurut GMTI 2019 menggarisbawahi komitmen pemerintah melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Urgensi melakukan pariwisata halal, yaitu di Indonesia sendiri, Indonesia adalah salah satu penduduk muslim terbesar di dunia, dan ini memegang pangsa 88% populasi muslim dunia. Ini menjadi potensi untuk mengembangkan pariwisata Islam, untuk mengembangkan hal tourism di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, khususnya pada wisata halal. Dinamika pertumbuhan halal travel. Yang pertama, regulasi dan sertifikasi halal. Tantangan dalam pengembangan pariwisata halal terutama pada aspek regulasi industri halal dan aturan industri halal. Pada saat ini belum
masih banyak hambatan-hambatan terkait dengan regulasi dan sertifikasi halal. Akan tetapi, inovasi yang dilakukan itu mendorong regulasi menjadikan industri halal ini dapat berkembang. Tantangan dalam regulasi ini bukan menjadi hal yang krusial, tapi perlu digarisbawahi dan menjadi PR bersama bagi para bisnis atau pengelola destinasi wisata. Dan dari pemerintah juga harus memperhatikan benar-benar bahwa regulasi dan sertifikasi halal ini dapat mendorong perekonomian bagi Indonesia secara umum. Pusat informasi wisata halal dalam era digital. Nah, pusat informasi untuk destinasi halal, untuk destinasi halal bagi para calon konsumen itu sangat penting. Apalagi di era digital saat ini, para calon konsumen hanya mencari referensi dari medsos, dari website yang ada informasi destinasinya. Nah, ini menjadi perhatian khusus bagi para pengelola wisata harus memperhatikan informasi apa-apa saja produk yang ditawarkannya. Dampak marketing dalam industri halal travel. Marketing atau pemasaran elektronik di internet ini menjadi faktor yang krusial pada saat ini. Kenapa? Karena teknologi yang canggih dan medsos yang berkembang pesat itu menjadi perhatian khusus bagi para calon konsumen dalam mencari destinasi wisata yang akan didatanginya. Para pengelola bisnis harus memperhatikan hal ini karena itu dapat mendorong keuntungan bagi para pengelola bisnis wisata halal. Inovasi yang dapat dilakukan pada era digital antara lain pengembangan platform digital untuk umroh dan haji, bisa melakukan inovasi dan diversifikasi produk wisata untuk menarik minat wisatawan, mengoptimalkan teknologi digital untuk mempromosikan pariwisata halal seperti menggunakan virtual reality yang belum banyak saat ini digunakan karena terbilang cukup mahal dan sulit untuk merealisasikannya, meningkatkan efisiensi produk farmasi atau fashion dengan teknologi digital berupa blockchain, meningkatkan penguatan infrastruktur digital untuk memudahkan akses terhadap informasi dan fasilitas dari teknologi digital, penguatan label halal dan digital marketing untuk mempromosikan pariwisata halal. Dan ini adalah yang paling penting, itu untuk menarik minat para wisatawan, minat para calon konsumen, sehingga mereka sudah pasti, mereka sudah terpaut dengan adanya label halal yang sangat pasti dan digital marketing yang sangat unik akan menarik perhatian, menarik minat para wisatawan. Dampak positif perkembangan halal travel di era digital saat ini. Dampak internalnya, meningkatkan kualitas layanan melalui umpan balik, melalui testimoni dan data pelanggan dapat meningkatkan kualitas layanan kita, di mana letak kesalahan para pengelola destinasi wisata dan dapat meningkatkan reputasi bagi para pengelola bisnis pariwisata halal, meningkatkan efisiensi operasional, memanfaatkan teknologi digital, memudahkan para produsen untuk menawarkan layanan halal, sertifikasi, akses informasi yang mudah, promosi digital, ulasan wisatawan, dan lain sebagainya. Ini meningkatkan efisiensi operasional bagi para pelaku produsen pariwisata halal. Kemudian ada inovasi layanan halal. Inovasi-inovasi ini harus diwujudkan, harus direalisasikan untuk menarik minat para calon wisatawan, dan layanan halal juga harus masuk peluang dalam peluang pasar dan pengembangan literasi gaya hidup halal ini harus ada dalam layanan inovasi layanan halal ini.
Dampak eksternalnya antara lain meningkatkan visibilitas melalui pemasaran digital. Melalui pemasaran digital, destinasi dan bisnis pariwisata halal dapat meningkatkan visibilitas mereka di kalangan wisatawan muslim khususnya dan non-muslim pada umumnya. Kemitraan strategis era digital memungkinkan destinasi dan para pengelola bisnis pariwisata halal untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan platform online dan aplikasi khusus digital. Peningkatan jangkauan global. Dengan teknologi digital, destinasi pariwisata dan bisnis halal dapat mencapai wisatawan muslim maupun wisatawan non-muslim dari berbagai belahan dunia, dan ini adalah faktor atau menjadi sumber keuntungan dan sumber pengembangan bagi para pengelola pariwisata halal. Peningkatan kesadaran dan edukasi melalui digital konten digital, destinasi dan bisnis pariwisata dapat memberikan informasi dan edukasi tentang prinsip-prinsip halal travel kepada masyarakat umum. Peningkatan reputasi, respon positif, ulasan positif, testimoni para konsumen dapat meningkatkan reputasi para pengelola destinasi pariwisata halal. Dan yang terakhir, kesimpulan, perkembangan pariwisata halal di era digital menandai transformasi besar dalam industri pariwisata global, khususnya di Indonesia yang mempunyai populasi muslim terbanyak di dunia. Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak positif secara internal bagi penyedia layanan dan destinasi, tetapi juga menghasilkan efek positif yang luar biasa di tingkat eksternal. Penggunaan teknologi digital membawa peningkatan efisiensi operasional dan produk serta kualitas layanan, memungkinkan inovasi dan keberlanjutan, memberikan pengalaman yang lebih baik kepada calon wisatawan yang ingin berwisata. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.